Selamat sore ibu-ibu Kopergoria. Hari ini kita bersama-sama akan berbakti. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari ibu-ibu kita berdoa. Allah Bapa kami surga, kami bersyukur dan terima kasih pada sore hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk memuji Engkau ya Bapa. Tuhan itu baik, selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu ini Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, dengan kesukaan yang ceria. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kita
Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan juga kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang buka hati kami, yang buka pikiran kami, hidup kami untuk diajar oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami mau menjadi pelaku firman dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Saudara, takut akan Tuhan itu tidak sama. Tidak sama seperti seorang yang menyetir kendaraan kemudian buru-buru dan dia menerobos lampu merah. Ternyata di belakang ada polisi yang mengejar. Kemudian dia merasa sangat ketakutan. Takut apa? Takut ditilang. Takut sudah melakukan sebuah kesalahan. Takut akan Tuhan juga bukan seperti saat ujian sekolah kemudian ada anak yang gak siap ujian kemudian dia mencontek. Ternyata ada guru di sebelahnya. Saudara, takut dia tidak mendapatkan nilai yang bagus, takut ketahuan guru, takut dihukum dan lain sebagainya. Saudara, kita seringkali salah mengerti terhadap kata takut akan Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu angker, mengerikan, menakutkan, menyeramkan, dan kita perlu menghindari Tuhan. Atau kita merasa kotor, kita merasa sangat berdosa, menjijikan di hadapan Tuhan, dan kita tidak berani datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan sesungguhnya memiliki pengertian kita itu menaruh hormat kepada Tuhan, mengagungkan Dia. Kemudian kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, mempermuliakan Dia. Kita punya hidup, memiliki hidup yang berpusat kepada Tuhan. Kita hormat, kita kagum, kita mengagungkan Tuhan. Ya, kita hidup seturut standar Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan berarti satu kekaguman itu loh. Satu kekaguman, kehormatan kepada Tuhan, rasa hormat kepada kuasa Tuhan, keagungan Tuhan, kekudusan Tuhan, yang kemudian membuat kita bertekad. Bertekad apa? Hidup seturut maunya Tuhan itu. Tidak mau melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taat apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya dan tidak melanggarnya. Saudara, memiliki hidup yang takut akan Tuhan berarti kita memiliki penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah pencipta kehidupan kita. Dia menguasai hidup kita dan kita ini adalah miliknya Tuhan. Saudaraku, pemazmur dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11 berkata demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara, pemazmur memohon kepada Tuhan untuk apa? Memimpin jalan hidupnya, memimpin kehidupannya sehingga hidupnya itu loh seturut dengan maunya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan setiap orang yang takut akan Tuhan, sesungguhnya dia nggak perlu khawatir dengan masa depan kehidupannya. Tidak perlu takut akan hidupku ke depan seperti apa. Kenapa? Karena Tuhan itu loh. Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan yang indah mengenai diri kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya saudaraku, namun bukan berarti ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup seturut dengan maunya Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan, kemudian tidak ada bencana, tidak ada kesulitan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara, kesulitan itu mungkin aja datang dalam kehidupan kita. Contohnya, Ayub adalah contoh yang sungguh luar biasa. Pribadi yang takut akan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri mengakuinya, Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia. Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia, seperti Ayub yang demikian saleh, demikian jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat yang ke-8. Tapi saudara, Ayub itu mengalami penderitaan yang sungguh hebat, sungguh luar biasa.
tetapi tangan Tuhan tetap menjaganya. Dia takut akan Tuhan, tapi penderitaan kesulitan tidak lalu dari hadapan dia. Ayub 1 ayat 12 mengatakan saat Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Lihat, iblis yang mencobai, Tuhan mengizinkan. Saat kesulitan itu diizinkan datang dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada iblis itu, jangan mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Saudara, ini bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Mazmur 147 ayat 11 berkata demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, Tuhan sayang kepada setiap kita, mencintai setiap kita yang takut akan Dia, yang menaruh hormat kepada Dia. Dan mata Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita, karena mata Tuhan mengawasi setiap kita, pergerakan kehidupan kita, baik orang jahat, orang baik, ada di dalam pandangan Tuhan. Sehingga saudaraku, ketika kita mengalami kesulitan hidup, meskipun kita katakan, aku takut akan Tuhan, hidup seturut mau Tuhan, tapi hidupku susah. Saudara, tetap kita menaruh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan melihat kita, memelihara kita, menopang kehidupan kita, untuk bisa melalui kesulitan itu. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih, Mazmur 34 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Ada janji Tuhan bagi setiap kita. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, itu janji Tuhan kepada setiap kita, orang-orang yang takut akan Dia. Tidak akan kekurangan. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menyertai, memberkati setiap kita. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup, lihat, takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya, menurut jalan Tuhan, menurut firman Tuhan. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris kata berbahagialah itu dikatakan diberkatilah. Bisa diterjemahkan demikian, kata berbahagialah, diberkatilah. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Tapi sekali lagi, kalau kita mau ditanya, mudah ataukah susah kita hidup takut akan Tuhan? Hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup dengan seturut maunya Tuhan. Saudara, seringkali kita mengalami kesulitan itu. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Amsal 1 ayat 7 tadi disebut, dikatakan tentang orang-orang bodoh. Kata orang-orang bodoh ini menunjuk kepada pribadi, orang-orang yang hidupnya semau sendiri, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Saudara, ketika kita membandingkan hidup kita yang takut akan Tuhan, mungkin melihat hidup kita, kenapa hidupku susah? Kenapa hidup orang itu yang tidak takut akan Tuhan itu hidupnya begitu mulia, begitu berkecukupan? Saudara, mungkin kita bertanya demikian, mengapa kelihatan mereka sukses? Kenapa mereka kelihatan kaya? Kenapa mereka enak, padahal hidup dengan penuh kecurangan? Ada yang korupsi, tipu sana, tipu sini, tidak menghormati Tuhan, tidak seturut dengan firman Tuhan, mengejar ambisi diri sendiri, mempermuliakan diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, dan hidup penuh kemunafikan. Kenapa kehidupan mereka seolah-olah lebih menyenangkan dari kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat hal itu, kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk kita diproses iman kita, percaya kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, orang yang hidup semau sendiri, hidup tidak seturut dengan firman Tuhan, pada masa sekarang kita jumpai, kita sering menjumpainya, dan kita banyak mendapati hal itu. Saudaraku, kita tidak boleh iri dengan kehidupan mereka. Jikalau Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan, biarlah itu boleh menjadi sebuah proses bagi setiap kita. Meskipun orang di luar sana begitu hebat hidupnya, kita hidup susah, kita tetap mau taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mendapati kehidupan kita itu setia sampai akhir kehidupan kita.
Saudara, Mazmur 57 ayat yang kedua berkata demikian, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saudara, kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, bebal, yaitu menjijikkan di hadapan Tuhan, busuk di hadapan Tuhan. Dan mereka berkata nggak ada Allah. Kenapa? Mereka nggak peduli, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, mengejar puas diri sendiri. Tetapi bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, biarlah saudara kita memegang janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan biarlah juga sepanjang kehidupan kita ingat satu bagian firman Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan kita. Berbahagialah setiap orang yang didapati setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupannya. Taat apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya dan tidak melanggarnya. Punya penyerahan total hidupnya kepada Tuhan. Mau susah, mau senang, aku tetap percaya Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kita. Saudaraku, peganglah teguh standar firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kehidupan setiap kita, mau susah, senang kehidupan kita, tetap pegang teguh firman Tuhan. Itu menjadi patokan kehidupan kita, meneladani kehidupan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, firman Tuhan adalah patokan standar kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang takut akan Tuhan, menaruh hormat, setia, percaya kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Bagaimanapun orang di sekitar kami, mereka hidup dengan cara hidup mereka masing-masing. Kami mau tetap pegang teguh firman Tuhan. Kami mau tetap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin percaya Tuhan memegang kami, Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami. Biarlah boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan naikkan syukur permohonan kami. Amin. Ibu-ibu, jangan khawatir dengan hidup kita. Tuhan selalu memimpin dan memelihara. Mari tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, Tuhan memimpin hidupku.
selanjutnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami dan memimpin kami. Kami juga bersyukur boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, ajar kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam keseharian kami. Menjadikan firman Tuhan sebagai patokan hidup kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menaruh hormat kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau menaikkan kerinduan hati kami kepada Tuhan. Untuk keluarga kami masing-masing, sejauh ini Tuhan sudah memelihara kami, memberkati, menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi virus yang sedang merajalela ini Tuhan, tolong ajarkan kami untuk kami boleh tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, menjaga kesehatan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Dan biarlah kami juga tetap berharap Tuhan yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, lindungi kami, jauhkan dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk para pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat Tuhan, bagaimana untuk mengelola bangsa negara ini sebaik mungkin, dan juga untuk bisa memberantas virus ini Tuhan, membuat bangsa Indonesia boleh menjadi sehat kembali, dan juga orang-orang setiap kami Tuhan, manusia-manusia ini yang ada di dunia ini, kami juga boleh menjaga kesehatan kami masing-masing, berharap Tuhan boleh melalukan segera virus ini. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah segala kesulitan kehidupan kami, Tuhan Yesus juga menolong usaha pekerjaan kami masing-masing. Kami berharap kepada Engkau Tuhan, memberkati pekerjaan kami, usaha kami masing-masing, anak-anak kami, cucu kami, dimanapun mereka berada dengan kehidupan mereka, keluarga mereka. Berkati kami semua Tuhan, lindungi kami, jagai kami, dan biarlah hidup kami didapati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia, seturut dengan mau Tuhan. Hidup kami, langkah kami menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk waktu doa kami. Kami bersyukur untuk waktu kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kerinduan hati kami masing-masing yang tidak terucap pada hari ini dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Engkau menilai hati kami masing-masing dan akan berikan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami letakkan kerinduan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan Allah yang sempurna ada selalu bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa dengan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita.